nyerotnya bu? Sekarang kita sudah sampai tempat di mana di sini dahulu menjadi tempat bertapa atau petilasan, dengan bahasa sekarang itu petilasannya Prabu Siliwangi. Lebih tepatnya di sini di Dusun Pajajar, daerah Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Kita bisa lihat tempatnya di sini sudah karena memang sudah menjadi cagar alam, jadi sudah banyak dipugar, dirawat oleh pemerintah setempat. Di sini tapi masih tetap keaslian tempat ini tetap dijaga dengan banyaknya pohon-pohon besar, tetap terawat. Nanti setelah ini kita akan langsung menuju tempat di mana di situ ada tempat di mana dahulu Prabu Siliwangi itu bertapa, dan di situ juga ada sebuah kolam yang konon katanya di situ tempat di mana juga Prabu Siliwangi sempat lama tinggal di tempat. Nanti kita akan lebih tahu bagaimana tempatnya, petilasannya, tempat bertapanya, dan tempat mandinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kita. Sejarah Prabu Siliwangi memang menarik disimak, terlebih karena di dalamnya terdapat banyak kisah-kisah heroik yang masih penuh kontroversi hingga kini, termasuk bagaimana sejarah pertarungan antara Prabu Siliwangi dengan Raden Kian Santang. Kisah Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai salah satu raja Pajajaran, sebagaimana dituliskan dalam kitab Suwasid. Kitab yang berisi sejarah kerajaan Pajajaran ini berisi tulisan tentang perjalanan sejarah Prabu Siliwangi. Sejarah Prabu Siliwangi dimulai dari ayahnya, Prabu Anggararang, Raja Kerajaan Gajah. Pada masa mudanya, Prabu Siliwangi diasuh oleh Ki Gendeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati di Kerajaan Singapura, sebelum bernama Kota Cirebon. Prabu Siliwangi adalah keturunan ke-12 dari Maharaja Adi Mulia. Setelah Prabu Anggararang merasa putranya layak memangku jabatan Raja Gajah, akhirnya kerajaan diserahkan kepada Pangeran Pamanah Rasa sebelum bergelar Siliwangi. Di masa kepemimpinannya di Kerajaan Gajah, Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi sering mengembara ke daerah-daerah. Dikisahkan pernah dalam salah satu pengembaraannya, ketika akan meminum air dari curug atau air terjun di sebuah hutan lebat di daerah Majalengka, Prabu Pamanah Rasa diserang oleh siluman harimau putih. Pertempuran pun tidak terelakkan hingga lebih dari setengah hari lamanya. Siluman harimau putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sengit dengan Prabu Siliwangi. Namun karena kesaktian Prabu Pamanah Rasa alias Prabu Siliwangi, ia kemudian berhasil memenangi pertarungan dan membuat siluman harimau putih takluk padanya. Kekalahan siluman harimau putih dalam pertempuran sengit tersebut membuat wilayah kerajaan Gajah semakin luas hingga ke daerah Majalengka. Prabu Pamanah Rasa pun selanjutnya mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Pajajaran, yang bermakna menjajarkan atau menggabungkan kerajaan Gajah dengan kerajaan harimau putih. Siluman harimau putih beserta pasukannya selanjutnya dengan setia mendampingi dan membantu Prabu Pamanah Rasa, termasuk ketika kerajaan Pajajaran menundukkan kerajaan Galuh. Siluman harimau putih juga ikut membantu Prabu Siliwangi saat kerajaan Pajajaran diserang oleh kerajaan Mongol pada masa Kubilai Khan.
Dalam masa kepemimpinannya, Prabu Pemanah Rasa alias Prabu Siliwangi kemudian membuat senjata sakti yang kini menjadi lambang Provinsi Jawa Barat, yaitu kujang. Senjata berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di gagangnya. Konon ukiran harimau di gagang kujang adalah sebagai pengingat terhadap pendamping setianya siluman harimau putih. Prabu Pemanah Rasa menggunakan nama Prabu Siliwangi. Dari sejarah disebutkan nama Prabu Siliwangi dipakainya setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai syarat menikahi Nyi Ratu Sumbang Larang, murid dari Syekh Kuro sebagai istri ketiganya. Namun sebenarnya berdasarkan naskah Wangsakerta, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Dari rahim Nyi Ratu Sumbang Larang kemudian lahir dua orang anak, yaitu seorang putra bernama Kian Santang yang bergelar Pangeran Cakrabuana di Cirebon, dan seorang putri bernama Rara Santang, ibunda Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah. Bagaimana selanjutnya kisah Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi sendiri tidak diketahui akhir hidupnya. Banyak yang meyakini jika Prabu Siliwangi bersama siluman harimau putih menghilang dan memindahkan kerajaan Pajajaran.